Nah, kalau ngomongin kebiasaan atau kebudayaan itu kadang sulit banget kita untuk menyesuaikan satu kebudayaan di daerah ya teman-teman ya. Kayak misalnya nih, gua dari Indonesia datang ke luar negeri, kita akan mengalami yang namanya culture shock ya teman-teman ya. Begitu juga ini ada beberapa video yang lagi viral, nggak sabar videonya kira-kira seperti apa. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan gak lupa gue selalu bilang terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan mudah-mudahan yang udah klik tombol subscribe, yang udah aktifin notifikasinya, gue doain mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Umurnya panjang, amin. Enteng jodohnya, amin. Pokoknya semua yang baik-baik buat kalian semua gue doain. Yang udah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya. Lah, ini ada yang lagi viral nih ya teman-teman ya, beberapa video yang lagi viral. Tentu saja nanti bakal gue bacain komentar-komentarnya ya teman-teman ya. Ini ada video yang nunjukin tentang culture shock masyarakat Indonesia yang datang ke Malaysia. Begitu juga sebaliknya ada culture shock dari orang Malaysia yang berada di Indonesia. Ada yang berbeda nih kayaknya teman-teman ya. Kita langsung cek videonya nih. 5 hal yang bikin culture shock seorang bule ketika berada di Malaysia. 5 shocking facts about Malaysia. You can find black chicken readily available in grocery stores. The 4th floor doesn't exist in most buildings because the number 4 sounds like death in Mandarin, which is why it's replaced with floor 3A. It's common to find people wearing their jacket backwards on a motorbike. Malaysia has McDonald's ice cream stands in most malls. I guess America keeps the broken ice cream machines just for us. And lastly, Malaysia is famous for being one of the most multicultural nations in Southeast Asia. Population mostly consisting of Malays, Chinese, and Indians, which is why they got some good food. 5 shocking facts. Nah, teman-teman, ada 5 hal yang bikin kaget ya ketika orang bule datang ke Malaysia. Gue sih menangkap tadi yang pertama adalah ada ayam hitam. Mereka nggak tahu ini ayam diapain gitu. Mungkin diungkep pakai bumbu-bumbu apa gitu ya teman-teman. Kita lihat ada 1.500 sekian komentarnya. Ini bahasa Cina yang pertama saya gak bisa baca, mohon maaf ya tuh. Saya membeli apa-apa jenis shilling lama dan bawang kertas lama sekarang di Malaysia. Oke nih ya. Ini bahasanya bule-bule semua nih ya. Kangen sama es krim di dekat Curve Mall yang udah tutup itu katanya. Kayak ini kita lihat video yang lain ya nih. Nyesel banget gue datang ke negara ini. Bayangin aja deh. Masa banyak banget playground gratis. Kalau bahasa anak Jaksel mah lagi culture shock ini gue. Playground gratis tuh gimana ya? Kan anak gue jadi nggak mau pulang. Di negara ini juga gak ada yang nerobos lampu merah. Coba bayangin lampu merah nih kosong nih di perempatan. Yang jalan yang harusnya hijau tapi nggak ada mobil. Tapi di situ nggak ada yang nerobos, kan aneh. Masa nggak ada yang nerobos? Dan yang paling parah kemarin gue ke toilet nih, ada orang ngantri bareng gue 2 orang. Di depan dia tuh pintunya kebuka duluan. Tapi dia nyuruh gue masuk duluan. Itu kan aneh ya. Walaupun emang yang datang gue duluan sih. Tapi kan di depan dia udah kebuka mah dia aja yang masuk, ngapain nyuruh gue ya? Emang aneh dan ini negara masa bisa kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya. Oke bang, gua tahu lo sarkasm bang ya. Aduh, kita lihat ada 3.000 sekian komentarnya tuh. Suatu hari nanti aku bisa ke KL, harus ngumpul uang dulu ya. Udah cukup baru aku download aplikasi pesan order. Itu. Nggak juga sih bang, kalau di KL itu mungkin yang abang lewatin tertib lalu lintas jam-jam tertentu. Tunggu. Jam-jam tertentu ada juga yang robos, ada juga yang nggak taat lalu lintas ya. Mungkin juga, tapi lumayan seminggu di sana nggak ngelihat begituan, kata si abangnya tuh. Jadi pengen juga nih ke Malaysia ya tuh. Kalau soal gratis, karena di negara plus 62 full sosial sesuai perintah agama. Jadi walau jalan jelas-jelas fasilitas gratis, sekalipun minimal keluar 2 kalah parkir. Hey, nih, please semua bener, dan tambahan lagi di sini jarang banget dengar orang klakson apalagi pas lampu merah ganti ke hijau. Kan mau cepet-cepet, itu tetap aja nggak ada yang klakson ya. Semua tertib dan teratur. Nah, itu kan di satu titik nih di KL aja. Mungkin di beberapa kota juga di Indonesia ada kok yang tertib kayak gitu ya, teman-teman. Kita lihat video yang lain lagi dah.
Di Indonesia kata main adalah hangout. Contoh misalkan ngomong main di rumah orang, main di taman, main di mall, main di cafe gitu. Which is artinya adalah hangout, lepak. Kita bilang main. Kita mau main kemana hari ini? Mau main kemana? Main. Kemarin gue main di rumah dia gitu. Tapi di Malaysia main tuh artinya bercocok tanam, alias making baby. Kata gue, kan waktu itu kan misalnya kan gue kan baru-baru di sini gitu kan, terus di sosial media tuh kayak ada aja yang orang baik ya, gue bilangnya orang baik lah, orang baik yang kayak mau ngajak main gitu, yang kayak mau memperkenalkan KL ke gue, mau ngajak jalan-jalan atau apa, kayak nongkrong gitu-gitu kan. Biasanya laki kan, nggak mungkin perempuan gitu. Terus udah gitu kayak kata gue, oh ya udahlah, boleh lah nanti kita kapan-kapan main gitu kan, kapan-kapan nanti kita main, gue bilang gitu. Terus kata dia, oh nah main ke Tikebi, Tikebi apa tuh? Terus kayak namain. Aduh bang ini baru bang ya. Aduh, ini culture shock juga sih gue dengernya ya teman-temannya. Kita lanjut ke video yang lain ya. Kalau gue nggak tinggal di Malaysia, gue nggak akan tahu ini. Halo, gue Fajrin, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Kenapa gue bilang seperti itu? Gue nggak akan tahu kalau misalnya gue nggak tinggal di Malaysia. Karena ternyata tuh tinggal di Malaysia tuh seru banget. Kenapa gue bilang kalau tinggal di Malaysia itu seru dan enak? Karena tuh di sini orang-orangnya baik. Udah gitu kita di sini tuh banyak bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam negara juga. Bukan itu doang, di sini tuh ternyata makanan-makanan Indonesia banyak banget yang jual. Contohnya ada nasi padang, batagor, siomay, sampai ke roti bakar Bandung pun juga ada di sini. Itulah yang gue suka kalau misalnya gue tinggal di Malaysia. Udah gitu di Malaysia tuh luas banget. Soalnya gue tinggal di kota Kuala Lumpur. Kota ini tuh bener-bener rame banget karena tuh turis-turis tuh pada datang ke sini. Udah gitu kayaknya ini pertama kali gue melihat transportasi yang namanya monorail. Dan kayaknya cuma ada di Malaysia doang sih. Dan di Malaysia tuh banyak banget kafe-kafe bagus yang cocok untuk nongkrong. Udah gitu setiap sudutnya tuh bagus banget dijadiin background foto. Ada yang setuju? Tulis di komen ya. See you, bye-bye. Oke. Ini tadi kayaknya pengalaman abangnya datang ke Malaysia, nyari somai segala macam itu juga gampang. Ya ngapain bang susah-susah ke Malaysia, ke Bandung aja bang. Somai Bandung enak juga bang. Kita lihat ada 102 komentarnya ya tuh. Rendang rasa kari, segala sesuatu di sana rasa kari ya tuh. Betul, tapi Indonesia pun seru juga. Iya, bener, coba ke kabupatennya bang. Nah, bang itu jualan siomay di daerah mana bang? Spill ya bang, kepengen banget ya. Udah nyari di aplikasi kagak ada yang jual. Nih, pergi Indonesia paling best sewa sopir dari Bandung menuju Jakarta, singgah di zoo, terbuka tanah tinggi, makan Arab food. Nah, ini justru kebalikannya nih, orang Malaysia yang di Indonesia mereka terkesan ya. Nah, ini orang Malaysia nyetir di Indonesia nih. Orang Malaysia terkejut. Orang Malaysia kaget. Susah. Weh, tunggu. Kita lihat ini kayaknya nggak di Indonesia aja deh, yang kayak gini juga banyak ya di mana-mana ya teman-teman ya. Namanya di jalanan, di apa aja bisa terjadi tuh. Jakarta masih santai sih Kak, coba nyetir di Medan. Auto berasa Pridavan katanya, ini netizen nih yang bilang ya tuh. Perempatan Cikunir emang riweh ya, harus pinter-pinter ambil jarak ya tuh. Itulah kenapa saya suka culture shock di Malaysia, tapi yang pernah banget di Medan dan orang-orang Medannya sendiri merasa bangga dengan aduh nih ya. Aku udah 2 kali ke Bandung masih culture shock sama klakson-klakson, kirain mau ngajak berantem. Culture shock yang saya rasakan pribadi di Malaysia ya, driver online di sini tuh saya temui rata-rata banyak cerewet sini ngoceh nggak jelas kayak marah tanpa sebab. Tuh. Wah kakak coba ke Sumatera ya, aku sebagai warga Jakarta aja trauma. Kalau sudah mahir bawa mobil di Jakarta, sudah dipastikan bisa bawa di seluruh dunia. Ya tuh, Jalan Raya Indonesia taraf internasional Kak ya. Harus sopir Medan nih yang harus bawa bawa mobil jalan di Jakarta ya Kak ya tuh. Klakson bukan untuk menandakan kota berada di situ ya. Kalau buat kesalahan yang mengancam nyawa atau melanggar peraturan wajar di HON. Kami HON ikut keperluan biasa, teratur, beradab, dan tertib. Oh, maksudnya ngelakson itu sesuai dengan kebutuhan. Kayak ngelakson itu bukan buat negur gitu ya, teman-teman. Minggir gitu, bukan. Jadi mungkin buat yang urgent-urgent aja baru dibunyiin klakson. Ini kata netizennya ya, tuh. Tidak ada masalah, paling kalau terlanggar biasanya damainya hanya uang klinik atau tukang kusuk ya. Berbeda dengan Malaysia, kalau terlanggar biasanya pasti masuk ICU di hospital atau kuburan.
Kenapa bisa begitu, Bang, ya? Kenapa bisa begitu? Kita lihat lagi nih ada video apa lagi ya, teman-teman ya. Mula-mula saya sampai di Indonesia, ekspektasi saya seperti bulan puasa, bulan Ramadan itu sama dengan Malaysia kerana kan sama-sama negara mayoritas Muslim. Tetapi hari pertama ya, saya keluar dari kos, saya ke kampus, saya pengen bersarapan. Tetapi saya lihat toko terfavorite saya, nasi balap puyung, itu kainnya tutup. Jadi saya ada sedikit kecewa kerana kalau saya makan, saya biasa makan di toko restoran yang sama. Dan tapi pas saya menyetir udah lewat sedikit, saya lihat di dalam kayaknya ada orang lagi makan. Terus apa ini buka atau tidak? Jadi saya lihat ternyata buka, tapi itu restorannya ditutup separuh. Kerana di Malaysia kalau bulan Ramadan itu restorannya gak tutup separuh, walaupun itu restoran orang Muslim atau restoran bukan Muslim. Bahkan KFC, McDonald juga itu gak tutup separuh. Tetapi kalau di Indonesia itu tutup separuh. Jadi mula-mula saya sebagai orang asing, saya gak tahu, saya kirain saya mau cari makanan di mana. Sekarang saya tahu itu kainnya tutup separuh dengan kain atau pintunya tutup separuh sebagai tanda hormat gitu ya. Jadi itu teman-teman saya apabila mereka mau berwisata ke Indonesia dan itu bulan puasa, mereka lagi risau nggak ada makanan atau gimana. Terus saya bilang ada, cuman itu restoran tutup separuh, itu pasti ada karena Oke, teman-teman ya. Udah terkopi lah ya kira-kira si Inci itu ngejelasin tentang apa ya. Jadi ini ada culture shocknya Chinese Malaysia yang datang ke Indonesia ketika di bulan Ramadan ya. Menurut si Chinese si mbaknya ini, si Incinya ini, katanya dia waktu bulan puasa ke Indonesia itu mau nyari sarapan, dia bingung, datang ke restoran itu buka tapi ditutup separuh pakai kain. Nah, itu emang udah biasa banget, Mbak, kalau di Indonesia. Itu artinya dia tetap menyediakan makanan bagi mungkin umat yang beragama non-muslim atau mungkin buat muslim sendiri yang sedang tidak berpuasa untuk makan di situ tapi tetap menghargai yang berpuasa atau umat beragama muslim. Nah, itu bukti dari tingginya toleransi yang ada di Indonesia ya, teman-teman ya. Luar biasa. Gimana? Bangga kan tinggal di Indonesia? Iya dong. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.